Yo, welcome back to my YouTube channel Mr. Babau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majua-jua, Horas, ahoy. Piye kabare? Apa kabar kalian semua, Pal? Semoga kalian baik-baik saja ya. Jadi Pal, kali ini kita akan mengulik sejarah. Nah, jadi sejarah ini aku dapat dari beberapa sumber maupun cerita dari almarhum kakekku yang dimana dia juga seorang TRI pada masa itu. Dia dulu banyak bercerita tentang Hari Pahlawan kepadaku, sehingga aku juga mencari tahu dari beberapa artikel dan sumber-sumber yang aku dapat dari sosial media maupun dari buku-buku. Nah, jadi Pal, untuk kali ini kita akan menghormati jasa-jasa para pahlawan kita yang telah gugur di medan perang. Semoga mereka semua dalam keadaan husnul khotimah dan ditempatkan di sisi terbaik Tuhan Yang Maha Esa. Karena ingatlah apa pesan dari para pahlawan kita yang disuruhkan oleh Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Jadi untuk kita semua, semoga di kemudian hari kita menjadi orang-orang yang lebih menghargai dan mencintai negara kita, negara Republik Indonesia. Nah, untuk kalian yang belum subscribe channel Mr. Babau, silahkan kalian klik tombol subscribe dan kalian aktifkan loncengnya supaya Mr. Babau lebih semangat lagi untuk membuat konten. Oke guys, untuk yang pertama kita akan membahas tentang kejadian 10 November 1945, di mana setiap tahunnya tepat pada tanggal 10 November selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan Indonesia. Sejarah Hari Pahlawan 10 November tidak terlepas dari terjadinya peristiwa pertempuran Surabaya yang pecah pada tanggal 10 November 1945 silam. Pertempuran Surabaya menjadi salah satu pertempuran besar dan tersulit yang pernah dihadapi oleh para pejuang Indonesia. Oleh sebab itu, tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Tercatat ada 6 tokoh yang terlibat dalam pertempuran Surabaya, yaitu yang pertama yang pasti kita mengetahui adalah Bung Tomo atau Sutomo, yang kedua Mustopo, yang ketiga Gubernur Suryo, yang keempat Maijen Sungkono, yang kelima HR Muhammad Mangondi Projo, dan yang keenam yang paling luar biasa itu adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, Kiai Haji Hashim Asy'ari ini adalah seorang pahlawan. Dia juga sebagai pemilik pondok pesantren yang ada di Surabaya. Dia mengerahkan seluruh santrinya untuk ikut berjuang berperang melawan penjajah. Nah, siapakah dia? Kalian boleh cari tahu tentang Kiai Haji Hashim Asy'ari di Wikipedia maupun di sumber-sumber yang terpercaya. Berawal dari pertempuran Surabaya, cerita sejarah Hari Pahlawan 10 November bermula dari pecahnya pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Penyebab terjadi pertempuran Surabaya adalah datangnya pasukan sekutu yang ditunggangi oleh Elite Force East Indies atau NICA pada tanggal 25 Oktober 1945. Awalnya, tujuan sekutu datang adalah untuk mengamankan para tawanan perang dan melucuti senjata Jepang yang ada di tangan pejuang Indonesia. Namun, NICA yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Albertin Walter Soter Malabai, panjang betul namanya, langsung masuk ke Surabaya dan mendirikan pos pertahanan di sana. Tindakan Malabai ini kemudian dianggap sebagai tanda dimulainya perang terhadap pasukan Indonesia. Lebih lanjut, pada tanggal 27 Oktober 1945, pasukan sekutu juga mendominasi tentara Inggris
yang menyerbu penjara dan membebaskan para tawanan perang yang ditahan oleh pejuang Indonesia. Tidak hanya itu, pasukan sekutu juga menyebarkan pamflet berisi perintah agar masyarakat Indonesia segera menyerahkan senjata yang mereka miliki. Masyarakat Surabaya yang telah dipenuhi amarah tentu saja menolak perintah tersebut dan segera melancarkan perlawanan. Satu hari setelahnya, pada tanggal 28 Oktober 1945, pasukan Indonesia yang dipimpin oleh Bung Tomo menyerang pos-pos pertahanan sekutu. Nah, karena mengeluarkan ultimatum, pasukan Bung Tomo dan Bung Tomo sendiri menjadi marah, tersulut emosi. Setelah berjuang sampai di daerah penghabisan, AWS atau AWS Malabai singkatannya ya, panjang kali nama soalnya, berhasil dijatuhkan pada tanggal 31 Oktober 1945. Jadi dari tanggal 28 Oktober itu kan telah terjadi gencatan senjata. Sampai di tanggal 31 Oktober itu, si Malabai itu katanya ditembak oleh pasukan pejuang Indonesia ketika dia sedang mengendarai mobilnya ke pos-pos pertahanan yang dibangun oleh NICE tersebut. Tewasnya Malabai kemudian menyulut emosi pasukan sekutu. Pengganti Malabai, Mayor Jenderal Eric Carden Robert Manser, lantas mengeluarkan ultimatum 10 November 1945. Isi ultimatum tersebut adalah perintah kepada pasukan Surabaya agar segera menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan. Apabila tidak dipatuhi, sekutu mengancam akan menghancurkan Surabaya dari darat, laut, dan udara. Selain itu, semua pimpinan bangsa Indonesia dan para pemuda di Surabaya harus datang paling lambat pada 10 November 1945 pukul 6 pagi di tempat yang sudah ditentukan. Jadi si Majen Eric Carden Robert ini menyuruh atau memerintahkan semua pasukan Surabaya atau pasukan pejuang Indonesia dan pemerintah harus membawa semua senjata yang telah kita sita dari Jepang untuk diberikan kepada mereka, dan kita membawa bendera putih, tanda kita menyerah, tanda kita memberikan senjata itu dengan baik-baik. Tapi Bung Tomo tidak selemah yang mereka bayangkan. Lantas Bung Tomo menyerukan atau mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk berperang. Nah, apa isi seruannya atau statementnya? Mari kita dengar bersama-sama. Bersama-sama kita akan mendengar pidato dari Bung Tomo ya. Mari kita dengarkan. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini
di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung, telah menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol, telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Merdeka. Aduh, pahlawan nasional ya, Bung Tomo atau Sutomo, yang dimana dia lahir pada tanggal 3 Oktober 1920 dan wafat pada tanggal 7 Oktober 1981. Semoga arwah Bung Tomo dan para pahlawan yang telah gugur di medan perang ditempatkan di sisi terbaik Allah, di sisi terbaik Tuhan Yang Maha Esa. Semoga mereka mendapatkan surga. Nah, jadi Pal, tidak sampai di situ Pal. Ultimatum yang dikeluarkan pihak sekutu tidak dihiraukan oleh para pejuang Surabaya sehingga puncak pertempuran terjadi tanggal 10 Oktober 1945. Kenapa? Karena mereka telah mengultimatum bangsa Indonesia. Mereka telah memberikan ultimatum yang sangat luar biasa. Apabila bangsa Indonesia tidak datang paling lambat tanggal 10 November 1945 pada pukul 6 pagi, pasukan sekutu akan menyerang dari darat, laut maupun udara. Nah, karena seruan atau ajakan daripada Bung Tomo tersebut, sehingga bangsa Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia atau tentara-tentara Indonesia menyerang pasukan sekutu lebih dulu di pukul 4 pagi. Ada pertempuran hebat berlangsung selama lebih dari 2 pekan dan berakhir pada tanggal 28 November 1945. Jadi kurang lebih hampir 3 minggu ya. Nah, dalam pertempuran ini setidaknya ada 20.000
orang dari pihak Indonesia gugur dalam pertempuran tersebut dan 1.500 dari pihak sekutu. Nah, selain itu diperkirakan ada 150.000 orang terpaksa meninggalkan kota Surabaya. Nah, jadi dari pertempuran tersebut ditetapkanlah Hari Pahlawan pada tanggal 10 November 1945. Kenapa? Karena pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945 tersebut merupakan salah satu pertempuran besar dan tersulit yang pernah terjadi dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Mengingat semangat perjuangan para pahlawan Indonesia saat itu, Presiden Soekarno menetapkan 10 November sebagai Hari Pahlawan. Hari Pahlawan ditetapkan melalui keputusan Presiden atau Kepres nomor 316 tahun 1959 pada tanggal 16 Desember 1959. Sejak itu, Hari Pahlawan diperingati setiap tanggal 10 November dan kota Surabaya dikenang sebagai kota pahlawan. Nah, makanya pada hari ini, pada tanggal 10 November tahun 2022 ini diperingati juga lah sebagai Hari Pahlawan. Semoga kita sebagai masyarakat Indonesia lebih menghormati lagi pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur di medan perang, yang telah memperjuangkan negara ini sehingga kita sekarang yang menikmati kemerdekaan tersebut. Nah, jadi untuk kita, semoga kita lebih menghargai lagi, lebih mencintai lagi Indonesia, lebih membangun lagi Indonesia, bagaimana ke depannya Indonesia lebih hebat dari sebelumnya. Artinya kita harus melanjutkan perjuangan para pahlawan yang telah mendahului kita. Dan janganlah sekali-sekali kita meninggalkan sejarah, karena sejarah itu membuat kita semakin lebih maju ke depannya. Sampai di sini dululah ulasan aku tentang Hari Pahlawan 10 November. So, sampai di sini pertemuan kita. Untuk kalian yang suka dengan video ini, silahkan kalian klik tombol like, kalian komen baik-baik, dan kalian share video ini. Untuk yang belum subscribe, silahkan kalian klik tombol subscribe dan kalian aktifkan loncengnya supaya channel gue semakin semangat untuk membuat konten. Akhir kata dari aku, salam damai dari Mr. Babau. Thanks for watching. Ciao, bye.